Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Nistasari. Beberapa waktu belakangan ini ya masih banyak dibahas atau masih anget-angetnya kejadian penyakit yang namanya cacar monyet alias mpox, monkeypox. Gejalanya sih mirip-mirip dengan cacar air ya, tapi ada bedanya. Nah, kenapa monkeypox ini menjadi kegawat daruratan kesehatan yang ditetapkan oleh WHO per 14 Agustus 2024 karena di dunia sendiri telah terjadi 99.000 kasus penyakit akibat mpox ini, kemudian 2008 kematian yang disebabkan mpox. Kemudian untuk terakhir-terakhir ini juga telah menyebar, maksudnya terjadi peningkatan kasus dari si mpox ini dengan gejala yang lebih berat. Karena itulah kenapa dinyatakan sebagai kegawat daruratan kesehatan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia sendiri dari 2022 sampai dengan 2024 telah terjadi 88 kasus mpox. Nah, di mana aja atau daerah-daerah mana saja yang pernah terjangkit mpox ini, yaitu di daerah Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan daerah istimewa Yogyakarta. Tapi bukan berarti di daerah-daerah lain juga tidak beresiko terkena mpox ini ya. Jadi kita wajib tetap waspada. Sebenarnya gejalanya apa sih? Gejalanya seperti tadi mirip dengan cacar air, ada ruam bernanah, serta keropeng. Ini biasanya dimulai di daerah wajah atau kelamin, kemudian menyebar di seluruh tubuh. Nah, keropeng inilah yang bisa mengakibatkan salah satunya penularan dari mpox. Kemudian disertai dengan demam juga. Dan yang khas dari mpox ini adalah pembengkakan dari kelenjar getah bening baik di leher, di selangkangan maupun di ketiak. Biasanya juga disertai dengan gejala-gejala lain seperti gejala nyeri otot, pusing, dan lain-lain seperti gejala penyakit pada umumnya ya. Tapi yang khas itu tadi ada pembengkakan kelenjar getah bening dan adanya ruam bernanah atau keropeng. Nah, cara penularannya seperti apa sih? Cara penularannya bisa melalui droplet atau percikan air liur dari si penderita mpox ini, kemudian bisa melalui hubungan seksual antara orang dengan orang yang terkena mpox. Kemudian bisa juga kontak antara kulit dengan penderita mpox, dan bisa jadi melalui benda-benda lain yang terkontaminasi milik si penderita mpox ini. Nah, dari gejala dan penularannya seperti tadi, maka bagaimana sih cara kita mencegah supaya tidak tertular? Yang pertama tentu saja kalau keluar pakai masker ya. Karena kita tidak tahu nih siapa yang menderita mpox. Kemudian yang kedua, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir pastinya. Dan yang ketiga, hindari hubungan seksual dengan orang yang menderita mpox. Kemudian hindari kontak kulit dengan penderita mpox, dan hindari memakai barang-barang pribadi dari penderita mpox. Misalnya apa? Misalnya handuk, pakaian, alat makan, dan lain-lain. Kemudian kalau mpox sudah terjadi atau menjangkiti kita, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Dan yang kedua, tutup keropeng atau ruam yang bernanah tadi dengan menggunakan kasa steril ya. Jadi supaya tidak menularkan ke orang lain. Itu saja terkait dengan mpox. Nanti kalau ada berita-berita terbaru akan kita update di channel YouTube Dian Nistasari. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.